Terkait putusan MK Republik Indonesia nomor 168 PUU 21 ya, Romawi 21 2023, terutama pasal 90A di mana serikat diikutkan menyepakati upah di atas upah minimum ya. Kalau ini terjadi maka tidak ada lagi kerahasiaan upah. Level operator bisa melihat upah level manajer bahkan direktur. Betul nggak nih? Ya, maksudnya seperti itu. Baik. Jadi ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, putusan MK yang di pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat kerahasiaan upah menjadi hilang. Enggak. Ini maksudnya untuk kesepakatan upah di atas upah minimum, ini maksudnya untuk SSU, struktur skala upah ya. Jadi struktur skala upah itu kan dibuat kalau sudah ada serikatnya, apalagi sudah ada PKB, maka SSU-nya bagian terbawahnya itu disepakati. Ya kan? Misalnya kalau UMK sekarang upah minimum sekarang 5 juta misalkan. Terus dalam struktur skala upah di perusahaan kita menyepakati atau perusahaan menginginkan berada di angka 5.500.000 misalkan. Itu adalah upah terendah di perusahaan kita. Meskipun upah minimum pemerintah menyatakan 5 juta. Terus serikat meminta supaya menjadi 6.500.000 nih Pak. Ya. Nah itu diskusi, tetapi kesepakatan di angka 6 juta. Ya. Itu maksudnya kesepakatan. Ya, untuk struktur skala upahnya. Struktur skala upah itu kan bicara tentang angka minimum dan golongan-golongan. Ya. Tetapi nilai upah secara detail orang per orang itu tidak dibagikan atau diumumkan kepada semua orang, termasuk pada serikat pekerja. Bukan. Ya. Bahwa telah terjadi kesepakatan bahwa upah paling terendah yang ada di perusahaan kita untuk struktur skala upah adalah 6 juta, bukan berarti perusahaan harus menyampaikan ini loh. Golongan operator dapatnya 6 juta sampai 7 juta, ya kan? Golongan staf sekian, golongan manajer sekian, direktur sekian, dan sebagainya sekian, kasih tunjukin ke serikat pekerja. Enggak, bukan itu. Bahkan dalam perundangan kan diatur tuh, struktur skala upah itu ditunjukkannya kepada siapa? Kepada disnaker doang, Pak. Ya. Pada saat apa? Pada saat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran PKB itu. Ya, jadi bukan di-share kepada serikat pekerja, enggak. Kesepakatan ini kan nggak harus menunjukkan data detail. Sepakat dulu nih, sepakat ya kita berapa nih? 5 juta, 5.500.000. Enggak lah Pak, kita mau 6,5, bla 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 diskusi. Oke, 6 juta ya, deal. Tahan. Bikin PB. Isinya kesepakatan kedua pihak. Perusahaan dan serikat pekerja telah bersepakat berkomitmen bahwa per tanggal berapa ini upah terendah yang ada di perusahaan adalah 6 juta rupiah. Upah terendah ini terdiri dari apa? Upah pokok plus tunjangan tetap atau upah pokok saja misalkan. Nah, atau mungkin take home pay, terserah atur di situ. Itu yang diperlukan, itu yang dipentingkan, itu yang dimaksud dengan kesepakatan tadi. Okay. Tetapi detailnya isi SSU-nya yang ada penggolongan-penggolongan per golongan karyawan dan upah minimum, upah maksimum, ada median dan sebagainya, itu tidak muncul kepada serikat pekerja. Kalau perusahaan muncul ini salah perusahaan sendiri, kenapa dimunculin? Ya. Karena itu rahasia, ya nggak perlu. Yang perlu adalah komitmen ini loh, menyepakati upah di atas upah minimum itu komitmen, itu yang penting. Ya, tadi saya bilang pada saat SSU, pada saat PP atau PKB, PP disahkan proses pengesahannya dan pendaftaran PKB, maka pada saat itu perusahaan wajib membawa dan menunjukkan ya SSU itu kepada pemerintah. Tunjukkan terus disimpan lagi. Ya. Bahkan nggak perlu dilampirkan. Yang agak aneh menurut saya, salah kaprah mungkin karena salah paham dari sini dan nggak mengerti resikonya, mereka lampirkan Pak SSU itu ke dalam peraturan perusahaan atau PKB. Ya itu sama dengan dia sudah buka menelanjangi dirinya sendiri. Setelah itu dia komplain kerahasiaan dan sebagainya. Itu kan karena salah menafsirkan ketentuan. Ya, jadi itu pemahamannya harusnya seperti itu.
Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik.